Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen strategis. Nah, yang pertama yaitu pengertian manajemen strategis. Pada dasarnya, manajemen strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan atau dalam organisasi tersebut. Baiklah, ada juga tahapan manajemen strategis. Yang pertama yaitu formulasi strategis. Adalah tahap awal di mana perusahaan menetapkan visi dan misi disertai analisis internal dan eksternal perusahaan dan menetapkan tujuan jangka panjang. Yang kedua, implementasi strategis yaitu merupakan langkah di mana strategi yang telah melalui identifikasi ketat terkait faktor lingkungan eksternal dan internal, serta menyesuaikan tujuan perusahaan melalui diterapkan fungsional perusahaan berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan kebijakannya masing-masing. Yang ketiga, evaluasi strategis adalah tahap akhir setelah strategi diterapkan dalam praktek nyata dinilai efektivitasnya terhadap ekspektasi dan pencapaian tujuan perusahaan. Adapun langkah-langkah pengembangan dalam organisasi. Yang pertama, mengenali permasalahan yang dihadapi organisasi. Yang kedua, mengumpulkan data untuk menentukan iklim organisasi dan permasalahan anggota-anggotanya. Yang ketiga, melakukan umpan balik dari data tersebut dan konfrontasi. Yang keempat, merencanakan strategis untuk melakukan perubahan. Yang kelima, menengahi sistem dalam organisasi. Yang keenam, melakukan tim building. Yang ketujuh, evaluasi. Selanjutnya, ada juga pentingnya manajemen strategis bagi perusahaan, yaitu yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk perubahan dalam karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perusahaan strategis akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang kedelapan, kegiatan perbuatan strategis akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya permasalahan di masa mendatang. Ada manfaat dan resiko manajemen strategis. Yang pertama, manfaatnya yaitu memberikan arahan jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Yang keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang kedelapan, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Setelah itu, resikonya yang pertama, ada waktu yang digunakan para manajer dalam proses memanajemenkan strategi mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab organisasi operasional. Yang kedua, apabila para pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan.
Yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Baiklah, itu saja pemaparan materi saya pada saat ini. Di sini saya juga masih sedikit banyak kekurangan, mungkin karena di sini kita juga sama-sama belajar. Terima kasih.